Varietasnya jeruk apa? Alhamdulillah niki Siam Pontianak. Untuk Siam Pontianak. jarak tanamnya berapa kali berapa? Untuk saya ini saya menerapkan pola tanam dengan jarak 4 kali 5. 4 kali 5. Jadi sebenarnya ya kurang ideal sih, Pak. Seharusnya saya nanamnya 5 kali 5. Jadi dengan 4 kali 5 aja sudah tepung, Pak. Usia ini 4 tahun setengah lah pohonnya. Terus untuk musim buahnya itu setahun bisa berapa kali berbuah dan berapa kali panen? Umumnya 1 kali setahun, umumnya Ya. dengan treatment yang biasa-biasa aja. Cuman kalau saya ini sedang mencoba penerapan sistem bujang seta, Mas. Jadi sampai detik ini sudah petik kurang lebih 3 kalian. Ya walaupun tidak banyak tapi 3 kali petik. 3 kali petik. Satu pohon itu bisa berapa kilo untuk sekali petiknya? Kalau di petik atau di konsep sekali panen dengan perawatan yang maksimal, artinya buah ini bisa maksimal, Mas ya. Ya, Ini bisa 1 kentalan. 1 kintal. 1 kental nih. Nah kalau kayak gini ya mesti lebih. Kayak gini. Coba bayangkan nih. Iya. Ini belum maksimal loh, Mas. Artinya di sini juga belum bunga juga. Kalau ini bisa maksimal ya 1 kental lebih. Ada perlakuan khusus nggak, Mas, untuk budidaya jeruk di sini? Kalau perlakuan khusus tentunya juga ada, Mas. Ya. Ini dari sistem pengairan, terus pembuangan drainasenya itu harus diperhatikan karena jeruk ini pada intinya sebenarnya juga tanaman yang butuh air juga. Kalau ada sistem irigasi ya. Artinya kalau nggak ada sistem irigasi sebenarnya juga tahan air juga, artinya kurang air pun tahan gitu loh. Terus kalau perlakuan yang lain adalah pruning. Ini waktunya pruning, Mas. Nanti setelah petik ini saya pruning lagi. Jadi pemangkasan tunas-tunas air yang kurang berfungsi lah. Kayak gini. Ini harusnya buang, Mas. Oh iya. Nah kayak gini dibuang, Mas. Contoh, Mas. Nah ini dibuang. Ini kan enggak Itu kan nggak produktif ya? produktif lah. Kayak gini. Ini dibuang. Ini dibuang. Ini harus dibuang. Nah, kayak di ujung-ujung itu nanti kita pruning, kita pangkas. Artinya sebisa mungkin kita mengondisikan tanaman jeruk ini kayak ringin, Mas. Oh, kayak pohon beringin tuh ya? Dengan ketinggian ya 3 meteran lah ya, 3 meter atau 3 meter setengah. Itu sudah bagus lah. Artinya menghemat biaya perawatan, penggunaan pestisida juga berkurang. Ya kayak terlalu tinggi itu kan nyemprotnya berkali-kali gak gayuk. Jadi intinya kalau semakin pendek itu semakin untuk mempermudah perawatan dan juga untuk itu juga mudah untuk panennya juga. Panennya mudah, Mas. Terus kalau jarak tanam juga pengaruhnya dengan perawatan, Mas. Artinya gini, ini aja dengan jarak ini 4 meter lah. Kayak gini. Ini udah tempuk, Mas. Udah kepung ya? Tepung. Iya. Nah, ini nanti kita pangkas. Setelah petik, Panen ya. ini saya buang ini. Ini saya buang, terus ini saya buang. Pengaruhnya apa? Kalau tepung itu pengaruhnya apa nanti? Kelembapan. 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 Artinya ruang udaranya, rongga-rongganya kan kurang. Kalau ngomong rumah itu kan ventilasi. Oh iya. Nah, ini akhirnya cenderung sering kena hama. Karena lembab. Ya sebenarnya treatmentnya mudah sih, Mas.
tinggal petaninya ini mau improve enggak terhadap tanamannya. Kalau tujuannya hanya nanam pokoknya urip ya wes. Iya. Ya intinya kita fokus di lingkaran, buahnya di lingkaran luarnya aja lah, enggak ke atas lah. Itu sudah bawa uang banyak loh. Artinya kayak gini lah, ya ini berapa ini? Ini 1 kilo loh. Untuk harga jual sekarang berapa Mas? Untuk saat ini lah. Saya ajar 8.000 sampai 12.000 tergantung breednya. Tergantung grade. Nah, bayangan Mas, ini 1 kilo. Kalau ini bisa maksimal ke lingkaran luar aja, Duit semua ini Mas ya. jeruk Mas. Gambaran. Terus gini Mas, Ya. usahakan nanti kalau tanam bahasanya sini sih akar tambi Mas ya. Jadi iya, cakar ayam lah ya. Nah ini harus kelihatan, jangan sampai tanahnya ini gundukannya di atasnya ini. Tujuannya ini buat apa? Ya cakar ayam kalau non pondasi Mas. Hmm. Artinya kalau ini sudah bisa keluar, ini kalau ditopang angin, set itu, ini semakin kokoh, Iya, iya. semakin Iya. kokoh. Akhirnya secara logika nih, kalau cakar ayamnya pondasinya kuat, kan nggak gampang tumbang. Iya, iya. Karena jeruk ini karakter akarnya kan persis kayak lombok Mas. Oh iya, Banyak iya, serabutnya. serabut, iya. Kalau ini nggak dibentuk, ya nanti bisa tumbang. Kan sekarang gini Mas, ada penyakit yang apa? Belenduk seperti apa? Kental sini itu jenengan mengatasinya pakai apa? Nah, Kadang kalau ini, sudah ini sakit bekas kadang bendok mati. Mas. Ini bekas bendok. Oh, belenduk ya? Oh, Ini sini. bekas bendok. Hmm. Nah, ini bekas bendok. Sebelum kita olesi fungi, ini dikerok Mas. Kalau bisa, Dikerok. dikerik dengan Ya. cutter yang sudah kita semprot, bisa pakai alkohol ataupun dengan fungi yang lain, atau mungkin kayak ini loh, apa? Pemutih pakaian itu. Oh iya. Nah, Disterilkan cutternya. dulu Nah. pisaunya. Nah, ini dikerik dilangi Pak, dibersihkan. Dan nanti ini dibersihkan juga. Kosok Pak. Pakai larutan deterjen bisa. Nah kalau sudah bersih, biasanya saya pakai nodok sama perekat. Kalau nggak nodok ya ada nodok campuran dengan swallow sama Ya. perekat. Nah swallownya itu kan sulfurnya tinggi. Iya. Nah biar lebih awet tak kasih perekat. Saya oleskan. Itu enggak dicampur air untuk nodok. Enggak Berarti usah. langsung campuran ke perekat, langsung dioleskan gitu. Oleskan aja. Oke ya, siap. Itu penanganan bintang. Terus kedua, Nah, ini apa ya kok ada apa kayak bekas gerutan Mas. Geret ya. Ini gunanya untuk apa? Ini 2020 kemarin kan musimnya nggak jelas Mas. Yang iya, seharusnya musim kemarau masih hujan. Masih hujan ya, benar ya. Ya namanya orang nandur itu kan sing di arep-arep kan ndang kembang ndang buah. Dan buah nggih. Lah di waktu di tahun itu jeruk ini bertunas wae. Nah kekhawatirannya kan nggak kembang, nggak bunga. Akhirnya bunga, ya. saya putus saluran kambium. Iya. Nah alhamdulillah itu bunga. Bunga. Ya. Cuman yang perlu di apa namanya diawasi Mas. Ketika muncul tunas baru di sini, Di bawah, ya. di bawah geretan ini ya, Iya. segera dibersihkan Mas. Karena apa? Saya kecolongan di sini. Ternyata tunas baru itu ketika dihisapi serangga, tunasnya kan gak kering. Iya. Kering masuk ke kulit ini. Nggak ada tanda-tanda. Tahu-tahu melingkar sini Kering, mati. Oh ya. Nah, saya melakukan pengamatan itu berkali-kali. Kok jeruk kok ngini? Kok gini tanda-tanda? Ternyata saya menemukan itu tunas muda yang muncul di bawah ini bekas gerutan ini, kering. Akhirnya keringnya itu sampai masuk ke jaringan. kulit jaringan. Oh, ya. Ya istilahnya kalau digeret boleh lah. Cuma segera Mas, kalau ada tunas-tunas segera dibersihkan. Lebih rajin lagi. Lebih rajin. Nggih. Itu
buat pengalaman dulur-dulur petani jeruk. Terus kebersihan di lingkaran batang, Mas. Artinya jeruk ini kulitnya sensitif. Kalau musim penghujan, ini kelet ini bisa menimbulkan jamur. Jamur. Oh iya. Nah, minimal ya wis. Ya walaupun tidak bersih-bersih banget, ya awasi lah. Untuk pemupukan Mas, untuk pemupukan ini selama setahun tuh dipupuk berapa kali dan pakai pupuk apa saja? Saya selama mulai berbuah, Ya. saya pupuk itu 3 kali dalam setahun. 3 kali dalam setahun. Ya. Dengan formulasi Ponska, Ya. Urea, saya tambahi fosfat SP36 itu Ya. plus KCL. Untuk dosisnya per pohon itu berapa kilo? Saya 2,5 kg sampai 3 kilo. Itu gabungan dari 3, tiga tanaman tadi ya? Tadi pupuk tadi. 4. Oh, 4 ya. Jadi ada urea, Urea, Ponska, K, fosfat, fosfat sama K, iya, K. Iya. KCL tuh. Dan nanti masalah rumus saya harus buka buku ya. Iya. Karena ada takaran kalibrasi. Oh iya. Ada takaran kalibrasi. Dan ini wayah anu Mas, wayah ngolesi Mas. Ini kan muncul lumut. Oh iya lumut. Ya harusnya apa? Dibersihkan terus diolesi fungi. Untuk kompos Mas, kompos ini diperlukan apa enggak untuk tanaman jeruk ini? Harusnya perlu Mas, karena ini saya tenaganya belum ada, komposnya sudah siap di pinggir sungai tadi ya. Kalau bisa itu kompos masuk sebelum musim hujan turun. Jadi minimal bulan 10 itu sudah siap di lahan. Itu. Siap di lahan. Nah kompos sih perlu Mas. Untuk dosisnya per tanam itu satu karung atau berapa kilo untuk kompos? Kompos jadi. Idealnya 40 kilo sampai 1 kental. Sebenarnya ini sudah 1 kental cukup ini. Satu Pertanaman gitu. pertanaman. Terus ini Mas, nanti kalau pruning ini Iya. juga harus dibuang Mas. Tangkai-tangkai ini harus dibuang. Biar sirkulasi di dalam itu Jadi nggak lembab juga ya. biar nggak lembab juga. Ini bekas potongan juga ada. Ini harus dibersihkan Mas. Ini juga nggak ya istilahnya bisa berbuah bisa enggak, cuman ini kan menghambat mengurangi asupan nutrisi toh. Yang seharusnya bisa ke buah oleh mantek ini. Masalah untuk penggunaan benih bibit yang dulu itu pakai yang bersertifikat atau tidak? Sertifikat dong bos. Balik distro bos. Oh basis tuh ya. Balik distro. Kenapa nggak pakai yang lokal ya seperti yang di Tulungagung atau Blitar itu kenapa Mas? Kan harganya lebih murah daripada mungkin kalau di sana mungkin dapat misalkan harga 7.000 di basis itu kan mungkin 25 atau 20 gitu. Kenapa pilih yang lebih mahal daripada kok yang lebih murah apa? Rego nggak rupa Mas. Oh. Soalnya gini Mas, jeruk ini kan tanaman tahun. Iya. Ini termasuk investasi jangka panjang. Artinya kita nanam hari ini belum tentu 3 bulan atau 4 bulan panen. Butuh proses 2 atau 3 tahun baru metik. Kalau kita investasinya bibit yang biasa-biasa aja, apalagi nggak bersertifikat, resiko Mas. Oh, gitu. Resiko. Untuk tanaman ini kira-kira bisa bertahan berapa tahun? 5, 10 atau 15? Mulai berbuahnya atau mulai berbuah Sampai ya? misalkan ini tanam sampai nanti umur berapa bisa nggak produktif gitu lah. Tergantung perawatan. Oh, tergantung perawatan. Nah, yang jelas setiap makhluk hidup butuh makanan dan nutrisi. Oh, 5 tahun? Kalau nutrisinya tercukupi bisa 15 tahun Mas. 15 tahun lama juga ya. Bahkan lebih. Jadi tergantung perawatan gitu Tergantung perawatan. ya. Siap. Nah kalau gini ya nggak dipupuk, nggak diapa-apain. 2 kali panen, 3 kali panen mati Mas. Oh, gitu. Ya apa baru menyusui sekian banyak anak terus nggak dikasih vitamin. Kan pasti mati, ngarang. Makasih Mas ilmunya Mas. Semoga nanti Terima kasih Mas, saya sama-sama. bisa
ikut tanam jeruk juga tahun depan. Jangan ikut Mas, harus Gimana? tanam. Oh, harus tanam, oh ya siap. Makasih Mas ya. Oke, terima kasih Mas. Gimana Mas?